warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat saja. Oke, hari ini kita lanjutkan materi matematikanya ya. Hari ini kita akan belajar tentang panjang garis singgung lingkaran. Oke. Nah, sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, selanjutnya absen ya. Jangan lupa kita absen di grup WA seperti biasa. Sudah Bapak siapkan. Silakan kalian tulis nama kalian masing-masing di grup WA. Oke, kalau sudah kita lanjutkan. Selanjutnya adalah kita ke motivasi dulu, biar kita semangat dalam belajarnya ya, meskipun kita belajar dari rumah. Oke, Bapak bacakan. Belajarlah selagi yang lain sedang tidur, bekerjalah selagi yang lain sedang bermalas-malasan, bersiap-siaplah selagi yang lain sedang bermain, dan bermimpilah selagi yang lain sedang berharap. Oke, mudah-mudahan motivasi tadi membuat kalian semangat belajarnya. Jangan malas-malesan, karena kita akan tertinggal kalau kita bermalas-malasan. Sebelum ke materi, kita ingat-ingat lagi ya, pelajaran-pelajaran sebelumnya. Kita sudah belajar tentang lingkaran, kemudian sudut pusat dan sudut keliling pada lingkaran, kemudian juga ada luas juring dan juga panjang busur. Nah, untuk materi kali ini, masih ingatkah kalian dengan, nah ini dia, ada gambar segitiga siku-siku, apa? Betul, ada hubungannya dengan Pitagoras. Rumusnya masih ingat dong? Ini dia rumusnya. Oke, A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. A kuadrat, A ini adalah sisi miring, B dan C adalah sisi siku. Betul. Jadi nanti A itu sama dengan akar B kuadrat ditambah C kuadrat. Masih ingat kan ya? Kemudian, hubungannya dengan materi kali ini adalah garis singgung lingkaran. Alat apa saja yang menggunakan garis singgung lingkaran? Ada yang tahu? Betul, rantai sepeda. Betul, itu ada dua lingkaran kan ya. Kemudian ada rantai, rantainya bersinggungan dengan gearnya. Kemudian pernah juga dong kita lihat tentang alat perontok jagung. Sama, ada benda berbentuk lingkarannya dan juga ada rantainya. Atau parutan kelapa, ini juga ada aturan garis singgung lingkarannya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang panjang garis singgung lingkaran dari satu titik di luar lingkaran dan juga panjang garis singgung persekutuan dalam dan luar dari dua lingkaran. Nah, apa itu garis singgung? Kita lihat. Garis singgung lingkaran, potong lingkaran tepat di satu titik ya. Jadi garis singgung lingkaran adalah garis yang memotong lingkaran di satu titik. Oke, Bapak ulang dulu sedikit. Tadi kecepatan ini chatnya. Ya. Ini dia. Garis yang berpotongan dengan lingkaran di satu titik. Udah? Kita lihat ada garis G aksen. Garis G aksen itu garis singgung lingkaran. Dia berpotongan dengan lingkaran tepat di satu titik. Kalau berpotongan di dua titik namanya bukan garis singgung lingkaran. Nah, garis singgung lingkaran ada beberapa sifat-sifatnya. Dia bisa dibuat dari satu titik di luar lingkaran. Jadi nanti akan ada dua buah garis singgung. Atau bisa juga dibuat dari satu titik yang terletak pada lingkaran. Seperti contoh itu G aksen. G aksen itu adalah satu titik yang menjadi titik singgung lingkarannya. Kemudian
garis singgung lingkaran itu tegak lurus dengan jari-jari atau diameter lingkaran, sehingga nanti membentuk sudut 90 derajat. Panjang garis singgung yang ditarik dari satu titik di luar lingkaran ke titik singgung adalah sama. Nah, ini dia. Selanjutnya adalah tunggu ya. Mana nih nggak keluar kok. Nih, ini dia. Selanjutnya adalah panjang garis singgung lingkaran dari satu titik di luar lingkaran. Karena tadi, nah ini dia, kita lihat gambarnya. Ada garis OA, OB, dan AB. OA adalah jari-jari lingkaran. AB adalah garis singgung lingkaran. OA adalah jarak titik pusat ke titik di luar lingkaran. Nah, menggunakan Pitagoras, nanti kita akan punya AB itu sama dengan akar dari OA kuadrat dikurang OB kuadrat. Yang kedua ini adalah panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Nah, kalau kita lihat seperti itu, jadi ada dua lingkaran, perhatikan gambarnya. Ada lingkaran pertama dan lingkaran kedua. Lingkaran pertama agak besar, lingkaran kedua agak kecil. Lingkaran pertama punya jari-jari R yang besar. Lingkaran yang kedua punya jari-jari R yang kecil. Lingkaran pertama titik pusatnya di P, lingkaran kedua titik pusatnya di Q. Nah, garis singgung persekutuan dalam dua lingkarannya itu diwakili oleh garis AB. Oke, ada ya di situ kelihatan ya. Nah, D itu biar gampang nanti dalam begitu ya kepanjangannya. Nah, menggunakan Pitagoras nanti kita akan punya D itu atau panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran sama dengan akar P kuadrat dikurang R besar ditambah R kecil dikuadratkan. Seperti itu. Oke. Terus bagaimana dengan panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran? Kita lihat. Ini dia. Nih, kita lihat lagi gambarnya. Ada dua lingkaran sama. Yang pertama agak besar, yang kedua agak kecil. Yang pertama jari-jarinya R besar, titik pusatnya P. Yang kedua R-nya kecil, jari-jarinya kecil, R kecil, kemudian titik pusatnya di Q. Garis singgung persekutuan luarnya adalah garis yang diwakili oleh garis AB. Atau di situ Bapak tulis L, biar gampang. L itu adalah luar. Nah, ini dia rumusnya. L sama dengan akar P kuadrat dikurang R besar dikurang R kecil dikuadratkan. Masih sama kayak tadi. P itu adalah jarak antara dua titik pusat. Kemudian R besar itu jari-jari lingkaran pertama, R kecil jari-jari lingkaran kedua. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke contoh soalnya. Kita lihat. Ini dia. Perhatikan gambar di atas. Jika diketahui jari-jari lingkaran R sama dengan 6 cm dan panjang garis OB 10 cm, tentukan panjang garis singgung AB. Kemudian tentukan luas segitiga OAB. Penyelesaiannya kita lihat di sini. Karena segitiga OAB ini adalah segitiga siku-siku, maka berlaku teorema Pitagoras sehingga AB kuadrat sama dengan OB kuadrat dikurang R kuadrat.
OB-nya 10, R-nya 6. Jadi kita punya AB sama dengan akar 10 kuadrat dikurang 6 kuadrat. Atau akar 10 kuadrat 100, 6 kuadrat 36. 100 kurang 36, 64. Akar 64 sama dengan 8. Jadi panjang AB adalah 8 cm. Kemudian luas segitiga OAB. Luas segitiga OAB, karena tadi segitiga OAB adalah segitiga siku-siku, maka luasnya tinggal kita hitung aja. Alas kali tinggi bagi 2. Alasnya AB, tingginya OA. Kita kalikan, terus kita bagi 2. Jadi 6 dikali 8 dibagi 2, atau 48 dibagi 2, yaitu 24. Masing-masing adalah 12 cm dan 5 cm. Jarak kedua titik pusatnya adalah 25 cm. Hitunglah panjang garis singgung persekutuan luarnya. Gimana penyelesaiannya? Kita lihat bareng-bareng. Nah, ini dia. Panjang garis singgung persekutuan luar rumusnya masih dong. L sama dengan akar P kuadrat dikurang R besar dikurang R kecil dikuadratkan. Kemudian panjang atau jarak antara dua titik pusatnya adalah 25. 25 kuadrat dikurang 12 itu R yang besar, 5 itu R yang kecil gitu ya. 25 kuadrat dikurang 12 dikurang 5 dikuadratkan. 25 kuadrat jadi 625, 12 kurang 5 yaitu 7. 7 dikuadratkan 49. Oke. 625 dikurang 49 yaitu jadi 576. Akar 576 adalah 24 cm. Betul sekali. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Kalau ada yang kurang jelas silakan ditanyakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, jangan lupa dikerjakan tugasnya ya untuk mengukur pemahaman kalian tentang materi pada kesempatan kali ini. Silakan dibuka gredonya masing-masing, kemudian dikerjakan sebisa kalian. Oke? Oke? Oke. Kalau tidak ada lagi, Bapak kira cukup untuk materi pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk materi selanjutnya, yaitu masih tentang lingkaran, lingkaran dalam, dan lingkaran luar segitiga. Nanti kalian baca-baca dulu, oke? Terima kasih banyak atas perhatian dan juga keikutsertaannya belajar pada pagi hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat. Sekali lagi, jangan pernah bosan untuk berlatih, karena kunci untuk bisa matematika adalah seringlah latihan. Kalau ada yang kurang jelas, boleh tanya ke Pak Awing ya. Saya kira itu. Terima kasih banyak. Bapak akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.